mencoba menguak misteri kota gaib. Hasil sedikit penelusuran tadi, nampaknya lokasi yang diduga kota gaib atau kota Halimun Saranjana ini termasuk daerah pegunungan. Secara dalam pandangan gaib, adanya bangunan-bangunan yang sangat maju. Saya sendiri selaku orang awam belum pernah melihat lokasi seperti di lokasi ini. Tadi aku lihat kenapa banyak kendaraan seperti di alam kami manusia. Ada mobil, ada sepeda motor gitu. Di sini sunyi. Ternyata sedikit penelusuran dari saya tadi diketahui oleh bangsa gaib di lokasi itu. Mungkin kawan-kawan kamu atau tetangga-tetangga kamu sering keluar ke alam manusia. Sering. Bisa berbaur juga dengan manusia. Bisa. Jadi kalau keluar dari alam Anda itu mau wujudkan diri seperti manusia seperti biasa. Perbedaan kamu atau bangsa kamu saat keluar bergaul dengan bangsa kami manusia, apa yang menjadi ciri khas supaya mudah ditandai? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menelusuri mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu mitos Saranjana. Oke, sahabat, untuk keterangan lebih lanjut mari kita bertanya kepada Gus Iman. Nah sahabat, saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman malam ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Gus Iman, katanya kita ingin menelusuri misteri Saranjana di sini. Insya Allah. Sebenarnya apa ini Gus Iman? Misteri apa? Ya, pertama kita menindaklanjuti adanya beberapa request di kolom komentar. Diharapkan untuk mencoba menguak misteri kota gaib. Konon kabarnya itu dianggap sebuah kota gaib, tapi konon peradabannya katanya mitos yang berkembang, misteri yang tersimpan di dalam cerita mitos tersebut. Kota gaib ini konon katanya sangat maju, bahkan mengalahkan kemajuan kota-kota di sekitarnya yang ada di alam nyata ini. Jadi kira-kira saya sendiri pun memang mempertimbangkan tentang hal itu dan cukup penasaran tentunya. Akan kita coba telusuri menggunakan proses mediumisasi ya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba melakukan penelusuran ke lokasi tersebut secara pribadi. Silakan. Iya, sebelum mediumisasi guna untuk mengakuratkan kira-kira seperti apa sebetulnya kondisi di sana. Ya, oke. Ya. Saya menjauh Agak dulu. menjauh saja. Oke, tunggu sebentar. Memang tempat saya tinggal atau kita berada di sini memang sangat jauh dengan kota tersebut. Tapi kalau kita melihat daripada hasil sedikit penelusuran tadi,
nampaknya lokasi yang diduga kota gaib atau kota Halimun Saranjana ini termasuk daerah pegunungan. Oh, daerah pegunungan. Daerah pegunungan nampaknya. Memang Tapi Gusman memang ada perkotaan. secara dalam pandangan gaib memang betul adanya bangunan-bangunan yang sangat maju. Bahkan kalau menurut saya sendiri selaku orang awam belum pernah melihat lokasi seperti di lokasi ini. Tapi lebih tepatnya kita coba telusuri lah. Oke. Langsung saja ya, mana mediator kita? Sehat Bang Dedi? Sehat, Mas. Siap untuk mediumisasi? Siap. Oh iya, monggo. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Bisa berbahasa manusia seperti kamu? mana tahu terasa aneh ya, berbeda dengan tempat Anda. Inilah kami bangsa manusia di sini ya. Tenang. Kami hanya ingin ngobrol dengan Anda. Anda bisa berbahasa kami manusia? Bisa. Muslim atau tidak? Muslim. Muslim. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Dari rumah Dari rumah. Rumahnya mana? jauh. Jauh. Bisa sebutkan jauhnya itu mana tahu ada namanya? Ada. Apa namanya? Kenapa? Iya, kepingin tahu. Anda kan sudah tahu. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke. Iya. Begini. Tadi kamu jumpa saya enggak? Iya. Iya. Kamu di sebelah mananya coba? Tapi itu nanyain. Iya. Mungkin ya memang inilah sahabat. Ternyata sedikit penelusuran dari saya tadi diketahui oleh bangsa gaib di lokasi itu. Betul lokasi kamu tinggal itu dinamakan Saranjana? Ya. Iya. Begini, konon kabarnya di tempat kamu tinggal di kota Saranjana, kota gaib, betul itu? Iya. Itu memang dari dulunya gaib atau ada kronologi tertentu? Dari dulu. Dari dulu ya. Tadi saya melihat kenapa bangunan-bangunan di alam tempat kamu tinggal kok kebanyakan berwarna kuning. Itu ciri khas. Oh, ciri khas di sana ya. Itu Bukan kuning, emas. bukan emas ya. Bukan. Sempat saya mau bertanya tadi ya, ternyata udah dijawab duluan. Bukan emas itu ya. Bukan. Ini bangunannya kuning. Bangunannya iya, warnanya kuning, megah. Iya. Tadi aku lihat kenapa banyak kendaraan seperti di alam kami manusia. Iyalah. Ada mobil, ada sepeda motor gitu. Di sini sunyi. Di sini sunyi.
Di tempat Anda ramai. Ramai kali. Punya nama tidak? Punya Siapa namanya coba? Susi. Susi. Namanya Susi ya. Sebelumnya pernah jumpa manusia atau tidak? Jarang. Jarang. Kamu jarang keluar dari alam kamu sana ya? Iya. Mungkin kawan-kawan kamu atau tetangga-tetangga kamu sering keluar ke alam manusia? Sering. Sering. Bisa berbaur juga dengan manusia. Bisa. Bisa. Jadi kalau keluar dari alam Anda itu mau wujudkan diri seperti manusia seperti biasa? Sama. Sama. Begini, perbedaan kamu atau bangsa kamu saat keluar bergaul dengan bangsa kami manusia, apa yang menjadi ciri khas supaya mudah ditandai? Kenapa? Karena Susi sering keluar, Gus. Enggak. Jarang, tadi di awal dia bilang jarang keluar. Tapi pernah kan? Tapi begini, kamu nggak mau menyebutkan perbedaannya. Cuma sedikit saya akan bertanya, betul tidak menurut kamu? Perbedaannya, kalau kami bangsa manusia, di bawah hidung ini ada lekuannya, bangsa kamu tidak. Bawa hidung mana? Enggak. Apa coba? Nggak salah. Enggak, lu nggak boleh tahu. Oh, nggak boleh Nggak tahu. boleh tahu. Kan nggak salah. Jadi nggak seperti itulah ya. Enggak. Kan banyak orang cerita pun katanya seperti itu juga. Bohong. Bohong. Sok tahu. Begitu. Begini, ada pimpinannya di daerahmu sana. Ada lah. Di sini aja ada kok. Oh, Apalagi di sana. jabatannya apa? Hmm? Jabatan pimpinan itu apa namanya? Raja. Raja. Kamu termasuk rakyat biasa atau seperti apa? Raja biasa. Rakyat biasa. Berapa bersaudara kamu? 3. 3. Tiga-tiganya perempuan atau ada laki-laki? 1 laki-laki. 1 laki-laki. Kamu perempuan di posisi mana? 2. 2. Di tengah berarti ya? Iya. Jadi beginilah ya. Boleh saya ngobrol dengan raja kamu? Siap, bergantian. Biar ku panggil raja kamu. Ya. Oke, jadi ya minta maaf. Saya tadi memanggil kamu kemari. Jadi kenal dengan saya ya. Oke, mana tahu. Kira-kira kalau saya datang ke sana, bisa kita jumpa lagi? Bisa. Bisa. Sekarang pun bisa. Oh. Ya. Kalau kita lihat memang sahabat ya, untuk yang golongan perempuan, mohon maaf ini bahasanya. Kalau bahasa orang kita Jawa, ayu-ayu, cantik-cantik. Ayo. Tawa gitu. Kan udah kesana tadi. Cukup berbeda dengan bangsa kita manusia. Mungkin kalau di alam sekitaran kita hampir mirip dengan suku Bumian. Hampir mirip itu. Tapi oke lah ya. Susi tadi namanya ya? Iya, Susi. Iya, Susi. Susi orang Nama kota. saya Agustiman. Biar kenal ya. Karena tahu kapan-kapan saya berkunjung balik ke sana, boleh singgah ya. Sekarang pun nggak apa-apa. Oh, janganlah, masa sekarang. Nanti di lain kesempatan. Oke. Gantian sekarang ya. Saya kepingin ngobrol dengan pimpinan di daerah kamu itu. Nanti aja lah. Loh, kenapa? Nggak apa-apa. Senang di sini. Kenapa? Nggak apa-apa. Biasa. Kawan-kawan mana tahu ada yang kepingin ngobrol sama Susi? Biar nambah pengalaman, mana tahu ada yang ingin digali, boleh. Mana tahu kepingin ke kota Susi. Susi nggak mau pulang. Nanti lah. Susi di sana tinggal di rumah apa di Di rumah lah. mana tahu apartemen gitu. Ada juga apartemen kan? Ada. Iya. Ada lah. Disewa-sewakan juga.
Iya sama. Berarti ada mata uang berarti ya. Ada. Teknologinya sama seperti kami, Jauh lah. menggunakan HP juga. Mm-mm. Sering pesen makanan nggak sama manusia? Ada nggak yang pesen-pesen gitu? Beli ada beli. Iya, ada juga yang beli sama manusia. Sama. Itu sampai nggak pesenannya? Kalau diantar? Sampai. Tapi manusia yang mengirim tadi itu nggak tahu kalau kalian ini bukan manusia ya, Nggak tahu lah. karena nggak tahu tadi ciri-cirinya ya. Kalau tahu ciri-cirinya mungkin takut dia ya. Dirimu kalau tak tahu ciri-ciri aku, ya nanti suka. Oh, Kalahlah seri. Siapa itu? Itu yang demen sama dia. Sama hujan itu. Tahu aja di sana ada hujan nggak di alam? Gini, sedikit tambahan dari saya. Itu bangunan bisa tinggi-tinggi kali. Bagaimana itu proses pembuatannya? Nggak tahu. Memang udah ada gitu. Iya. oh dari dulu memang udah ada. Susi udah sejak Susi ada itu udah ada. Iya. Lupa saya bertanya, umur Susi udah berapa? Masih muda. Masih muda. Iya. Berapa coba? Masih 500. muda. 500. Udah nih? Tua kali. Berapa coba? Masih muda loh. Di kalangan kalian ini dikatakan masih muda, umur berapa? 500. Kalau di kalangan manusia 500 nggak ada. Udah nggak ada. Oke, inilah. Sebelumnya ada manusia pernah ke sana nggak? Enggak. Ya, kamu nggak pernah lihat manusia ke sana? Nggak tahu. Gitu ya. Atau nggak bisa bedakan? Beda kenapa? Bedakan antara manusia sama golongan Anda di sana. Ketika manusia masuk, Anda pikir oh, golongan Anda juga gitu. Tahu lah. Tahu ya? Tahu. Taunya dari mana? Kan bisa masuk ke kota Anda. Tahu tuh. Tahu. Dia datang tahu aku. Oh iya, tadi kamu tahu ya, Susi ya. Begitu nampak Gus Iman tadi, gimana reaksi pertama? Oh, adalah Enggak. Oke lah, begini ya. Seperti yang saya rencanakan tadi di awal, sudah bilang sama kamu, saya kepingin ngobrol dengan raja kamu. Iya, iya. Oke ya, bersiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya nama? Punya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Kenapa nggak mau sebut? Oke lah, kalau memang Anda keberatan kami tahu siapa namanya. Tadi itu betul anak buah Anda? Atau masyarakat di tempat Anda? Iya, Anda posisi di sana apa? bisa dikatakan raja, bisa juga dikatakan sama seperti isi. Pimpinan gitulah ya. Begini, itu sebetulnya kenapa bangunan di tempat tinggal Anda kok sebegitu megah, sebegitu maju? Itu pengaruh apa? Itulah kuasa Allah. Begitu.
Mungkin secara hakikat itu kuasa Allah tentunya. Tapi secara syariat, apakah bangsa Anda ataupun Anda sendiri selaku pimpinan yang termasuk menginstruksikan untuk merancang bangunan itu atau bagaimana? Iya. Oh iya. Jadi bangunannya sangat megah. Sangat megah. Saya belum pernah melihat di dunia ini gitu. Belum pernah melihat. Itu kendaraan-kendaraan yang dipakai itu dari mana sumbernya? Buatan sendiri. Buatan sendiri. Tapi konon kabarnya ada warga dari tempat Anda itu memesan dari bangsa kami manusia, betul atau tidak sebetulnya itu? Iya. Oh, begitu. Apa perbedaannya kendaraan buatan kami manusia yang mungkin dipesan oleh mungkin anak buah Anda sama yang buatan Anda di sana? Saya tidak. Oh, nggak bisa membedakan lah ya. Oke. Tapi memang banyak menggunakan teknologi seperti manusia di sana. Bahkan lebih canggih. Anda di sana pimpinan tertinggi atau masih ada yang di atas Anda lagi? Saya tertinggi. Anda punya anak buah bawaan lah gitulah ya. Bawaannya. Sistem kepemimpinannya kerajaan. Itu semua masyarakat. Sepengetahuan Anda, banyak dari bangsa manusia yang dengan sengaja masuk ke alam Anda atau tidak? Ada juga yang sengaja. Begitu. Pernah atau enggak yang langsung menghadap kepada Anda? Tidak. Atau tidak ada? Jadi kalau manusia ada yang berhasil masuk ke alam Anda dengan fisiknya, itu ada efek sampingnya atau enggak? Semua itu tergantung apa hajatnya datang di tempat kami. Seperti itu ya. Ada nggak dari bangsa Anda menikah dengan bangsa manusia? Tidak ada. Sudah berbeda arah. Sudah berbeda alam. Karena kan tadi katanya ada yang sering pergi ke alam manusia, mewujud seperti manusia juga. Jadi, belum ada ya. Itu warna kuning yang mendominasi bangunan di tempat Anda tinggal itu sebetulnya hanya warna saja atau terbuat dari emas? Warna saja. Warna. Karena tadi warga Anda pun bilang seperti itu. Jadi banyak yang beranggapan dari kalangan manusia dianggap itu dibuat dari emas. Iya. Seperti itu. Banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi itu salah sebetulnya ya. Salah. Jadi tentang teknologi yang dipakai di situ kan Anda yang merancangnya. Itu Anda itu dapat ilmu itu dari mana? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu itu sumbernya dari mana teknologi itulah ya. Artinya memang Anda mungkin ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan untuk merancang megahnya sebuah bangunan seperti itu. Iya. Masyarakat Anda semuanya muslim atau ada yang non muslim? Ada juga yang non-muslim. Kalau dibandingkan banyakan mana muslim sama non muslim? Muslim. Banyak muslim. Yang non muslim dipisahkan atau bisa berbaur? Berbaur. Bisa berbaur. Campur. Sebelum ini pernah nggak dipanggil oleh manusia masuk ke raga mediator seperti ini? Tidak. Tidak pernah. Itu kan posisi di pegunungan, dataran tinggi dan nggak jauh dengan lautan. Sebetulnya
kerajaan Anda itu hanya di daratannya saja atau sampai ke perairan itu? Sampai ke perairan. Oh, sampai di air juga ya. Di kotanya itu cukup luas. Luas sekali. Dan saya pernah mendengar konon di sana pun banyak tumbuh-tumbuhan yang banyak buahnya. Betul? Iya. Tapi apakah betul konon ceritanya itu buahnya itu berlipat-lipat lebih besar daripada di alam kami manusia? Memang seperti itu? Iya. Itu pengaruh apa ya? Kesuburan. Oh, kesuburan. Memang yang saya dengar sahabat Lana Masa, konon kabar beritanya seperti itu. Dan tadi pun kita menelusuri begitu juga. Tapi andai kata ini buah dibawa ke alam nyata, ke alam kita, itu kembali normal seperti buah di alam manusia. Iya. Seperti itu ya. Begitu juga manusia mengatakan itu emas jika dibawa ke bumi tidak Begini, mungkin ini pertanyaan dari saya terakhir lah ya. Umur Anda sudah berapa? Umur Anda sudah berapa kalau boleh tahu? Usia Anda iya saya tahu itu. Boleh diingat betul supaya jelas informasinya kepada saya. Saya hampir lupa. Karena saking banyaknya umur Anda ya. Atau bagaimana? Iya. Sedikit tambahan sebelum selesai. Anda pernah nggak pergi ke luar angkasa sana? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Ya, kepingin tahu saja. Pernah atau tidak? Iya. Jumpa dengan makhluk lain di luar angkasa sana? Dan tambahan, makhluk luar angkasa ada yang turun ke lokasi Anda atau enggak? Ada. Ada. Keperluannya apa kalau boleh tahu? Sama seperti manusia. Oh, begitu. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu. Iya. Ada hal yang melatar belakangi saya bertanya seperti ini, tapi kayaknya tidak pas kalau kita bahas di sini sepenuhnya. Oke. Jadi kawan-kawan ada yang mau nambahkan atau bagaimana? Ini tadi kan mayoritas penduduknya Islam ya. Saya boleh tahu nggak kira-kira dulu ya pertama kali yang mengenalkan Islam di kampung Anda siapa? Dan dari golongan Anda juga apa golongan manusia? Sudah tercipta seperti itu. Jadi begitu ada udah mayoritas Islam. Tidak ada yang mengenalkan atau mengajar agama Islam di sana. Tidak ada. Cukup. Sedikit tambahan dari saya. Begini, umur kamu kan sudah sangat banyak sehingga Anda pun lupa untuk umur Anda. Anda pernah mendengar nggak yang namanya dulu raja, bahkan dikenal dia itu seorang nabi yang sangat kaya raya, yang namanya Nabi Sulaiman? Pernah mendengar tidak? Pernah. Pernah mendengar? Pertanyaan tambahan, sempat jumpa sama beliau atau enggak? Satu kali. Apakah berarti kehidupan Anda mengalami masa kehidupan beliau Nabi Sulaiman alaihissalam? Iya. Berarti cukup tua gitu. Karena memang kalau kita melihat daripada teknologi yang digunakan dan hasil bangunannya itu memang ya mohon maaf Masya Allah lah ya. Allah maha besar intinya.
Dan kenapa di situ terkenal dan terkesan sangat canggih gitu loh. Teknologi yang dimiliki dan diterapkan. Itu sajalah dari saya. Terima kasih atas kedatangan dan obrolannya ya. Iya, Kalau kiranya kapan-kapan saya datang ke sana boleh? insya Allah. Mau pulang sendiri atau saya pulangkan? Pulang sih. Pulang sendiri. Oke ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat, sudah sama-sama kita menyaksikan proses mediumisasi tadi. Sekarang saya akan bertanya pada Gus Iman. Gus Iman, menurut Gus Iman, bagaimana teknologi yang diterapkan oleh bangsa jin begitu mewah? Ya, pada intinya memang sebelum itu kita terangkan, kita akan sedikit mengungkapkan sedikit pengalaman pribadi saya. Dari sekian banyak kita melakukan mediumisasi dan kita menelusuri atau mendatangi atau memantau jarak jauh tentang alam gaib, inilah yang paling cukup berkesan menurut saya. Kemajuan teknologi yang digunakan dan kondisi alam mereka itu Masya Allah ya. Mungkin ini ya bagian daripada bukti kebesaran Allah. Di sebalik alam kita ternyata ada alam yang lain. Tapi ini berbeda dengan alam jin-jin yang mohon maaf lah bahasa urakan. Ini sangat berbeda. Lagi-lagi mungkin ada rahasia yang memang harus dicermati oleh manusia yang memang mampu dan mau berpikir. Tapi pada intinya kita jangan terlena dengan fenomena itu. Perkara tadi yang dipertanyakan mengenai teknologi itu bagaimana, saya sendiri pun tak bisa menerangkan lebih jauh ya. Lagi-lagi memang terkadang Allah itu bisa meletakkan kemuliaannya di mana saja. Bisa di alam manusia, bisa juga di alam gaib ya. Mungkin dunia ini gak ada artinya karena akhirat itu abadi. Dan memang sorga itu penuh dengan kenikmatan dan keindahan ya, tapi yang terpenting kita ambil pelajaran buat nasihat diri kita semua supaya kita jangan menyepelekan makhluk yang lain. Kita sama manusia nggak boleh saling meremehkan. Begitu juga dengan bangsa jin, karena bangsa jin ada yang muslim, sama-sama makhluknya Allah. Memang derajat manusia itu lebih tinggi daripada bangsa jin, tapi harus kita sadari semua itu makhluk ciptaan Allah. Lagi-lagi lebih baik kita tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini bisa bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Itu sajalah ya. Oke sahabat, itulah keterangan daripada Gus Iman ya Gus ya. Sama-sama dapat kita ambil pelajarannya. Mungkin ini saja Gus ya malam hari ini, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.